Menurut pendapat saya, keberhasilan suatu budaya seharusnya dinilai dari hasil-hasilnya, seperti kualitas hidup apa yang dihasilkannya atau tingkat kemajuan apa yang didorongnya. Menurut pendapat saya, inilah ukuran-ukuran yang seharusnya digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu budaya. Sebagai contoh, saya tahu banyak orang India merasa kesal karena orang India telah membangun kuil-kuil besar, masyarakat yang kompleks, tetapi mereka selalu ditaklukkan oleh orang luar, pertama oleh Muslim dan kemudian oleh Inggris. Dan mereka selalu berkata, "Hei, kami pasti sudah menjadi negara maju kalau saja kami tidak dijajah." Nah, halo, ini salah siapa? Sebuah peradaban besar tidaklah lengkap kecuali juga bisa melindungi dirinya sendiri dengan membangun pasukan. Oke? Jadi saya baru saja melihat cuplikan yang viral di media sosial yang menampilkan seorang wanita Inggris yang berani. Dia mengatakan apa adanya. Dia bilang budaya Inggris lebih unggul daripada budaya Pakistan. Saya pikir itu cara yang sangat adil untuk mengatakannya. Saya sudah mengatakan ini sejak lama dan saya cukup senang melihat bahwa beberapa orang kulit putih sekarang membicarakannya seperti ini. Jadi, silakan lihat cuplikan ini. Kamu terus membawa-bawa Pakistan seolah-olah mereka secara budaya agak lebih rendah. Saya tidak ingin memelintir perkataanmu. Ini sebenarnya sangat baik dari dia. Saya belum menonton debat penuhnya, tapi saya akan menontonnya. Ini adalah debat penuhnya. Kamu bisa menontonnya di media sosial. Jelas durasinya 2 jam, jadi saya tidak akan memutarnya untukmu di sini. Tapi kalau dia menggunakan Pakistan sebagai contoh, itu sebenarnya sangat baik dari dia, karena ada contoh yang jauh lebih buruk di luar sana. Misalnya Afghanistan. Kamu tahu, saya sengaja memilih negara yang posisinya di tengah-tengah. Dan saya pikir Pakistan sangat pas berada di tengah. Pakistan tidak sekuat Afghanistan dalam ikatan kesukuan, tapi jelas juga bukan contoh budaya yang lebih unggul. Dan saya kenapa tidak membicarakannya? Apalagi saya lahir di Pakistan. Saya tidak menggunakan identitas itu karena Pakistan adalah identitas politik. Secara etnis saya orang Punjabi. Secara budaya, saya rasa kamu tidak akan menemukan orang yang lebih ke barat-baratan daripada saya. Dan kekurangan saya juga ke barat-baratan. Jadi ya, baguslah kamu berani mengatakan itu. Kamu terus menyebut Pakistan seolah-olah mereka secara budaya agak lebih rendah. Aku tidak mahu salah mengartikan maksudmu dibandingkan dengan budaya lain seperti Perancis. Aku akan bilang bahawa budaya Inggeris jelas lebih baik daripada budaya Pakistan, ya. Baiklah, oke. Baik, jadi bagian mana dari budaya Pakistan yang menurutmu lebih rendah? Saya akan bilang hukuman untuk penistaan agama. Itu bukan bagian dari budaya Pakistan. Apa maksudmu itu bukan bagian dari budaya Pakistan? Itu memang bagian dari budaya Pakistan. Itu sudah tertanam dalam budaya Pakistan. Ratusan orang telah dibunuh karena penistaan agama oleh massa Pakistan. Bahkan bisa dibilang negara Pakistan sendiri. Jadi pemerintah adalah perwakilan dari rakyatnya. Dan itu juga terjadi di Pakistan. Jadi dalam hukum pidana Pakistan, hukuman untuk penistaan agama adalah hukuman mati. Oke, mereka tidak menjalankan hukuman mati karena tekanan dari luar, karena tekanan dari negara-negara barat. Saya pikir Uni Eropa pernah mengancam Pakistan secara terkenal untuk memperbaiki diri dan tidak mengeksekusi Asia. Bibi, seorang wanita Kristen yang dituduh melakukan penistaan agama, padahal dia tidak melakukannya, tapi bahkan jika dia melakukannya, mereka mengancam Pakistan bahwa Uni Eropa akan membatalkan status GSP Plus atau semacamnya, yang memungkinkan Pakistan mengekspor barang-barangnya ke Uni Eropa tanpa tarif tambahan. Jadi pada dasarnya perjanjian perdagangan bebas. Jadi Pakistan berkata, oke. Jadi inilah alasan mengapa negara Pakistan tidak mengeksekusi orang karena penistaan agama. Tapi ada puluhan orang, mungkin sekitar 50 orang yang disebut penista agama. Mereka saat ini membusuk di penjara-penjara Pakistan. Namun inilah alasan mengapa rakyat Pakistan tidak lagi mempercayai proses hukum mereka. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka benar-benar membunuh orang di jalanan secara main hakim sendiri setiap kali seseorang dituduh melakukan penistaan agama. Jadi mereka berkata, lalu apa gunanya mengikuti jalur hukum? Apa gunanya mengikuti itu kalau mereka tidak akan dieksekusi? Jadi kenapa kita tidak melaksanakan eksekusi itu di jalanan kita sendiri? Misal, itu terjadi pada misalkan. Ada begitu banyak orang yang mengalami hal itu. Dan selama bertahun-tahun saya telah meliput begitu banyak insiden seperti itu. Saya bahkan tidak bisa mengingat nama-nama mereka. Misalkan adalah yang paling penting. Karena ketika dia dibunuh, masa secara main hakim sendiri atas tuduhan penistaan agama, itu menjadi momen penting dalam hidup saya.
Dan saat itulah saya memutuskan untuk menjadi seorang aktivis. Sebelum itu saya pendiam. Saya sudah menjadi seorang ateis. Saya sudah menjadi seorang ateis selama lebih dari 10 tahun pada saat itu di tahun 2017. Ketika Michelle Khan, seorang mahasiswa, dibunuh oleh massa karena tuduhan penistaan agama. Saat itulah saya memutuskan untuk menjadi seorang aktivis. Ke dia, itu sepenuhnya bagian dari budaya Pakistan. Orang ini tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Ada orang-orang yang dieksekusi karena penistaan agama terhadap Islam di Pakistan. Saya tahu bahawa Muslim Ahmadiyah mengalami penganiayaan yang disahkan negara. Jangan suruh saya mulai membahas orang-orang Ahmadi. Jadi, Islam Ahmadiyah adalah sebuah sekte dalam Islam yang mayoritas Muslim tidak mengakui sebagai bagian dari Islam. Tetapi mereka sendiri menganggap diri mereka sebagai Muslim. Jadi, dalam konstitusi Pakistan sudah tertulis bahwa orang-orang ini bukan Muslim, meskipun mereka bersikeras menganggap diri mereka Muslim. Jadi, kalau kamu tahu bagaimana Muslim merayakan Hari Raya Id dan bagaimana Muslim menyembelih kambing dan sapi dan lain-lain pada salah satu hari raya itu, Muslim Ahmadi tidak diizinkan untuk menyembelih hewan. Muslim Ahmadi tidak diizinkan membangun masjid yang menyerupai masjid Muslim pada umumnya, misalnya yang memiliki menara dan semacamnya. Jadi, ada puluhan video yang bisa kamu lihat di mana massa Pakistan menyerbu rumah-rumah Muslim Ahmadi hanya untuk melihat, "Hei, apakah kamu juga menyembelih kambing?" Karena menyembelih kambing adalah praktek Muslim. Kamu tidak diizinkan melakukannya. Ada begitu banyak masjid, sebenarnya biar saya tunjukkan ini kepada kamu. Dan tidak ada tindakan yang diambil terhadap mereka. Saya sudah banyak membahas tentang itu. Jadi, yang satu ini, wanita muda ini, bagus sekali. Cukup paham soal apa yang sedang dia lakukan. Lihat ini. Orang-orang Muslim ini, Muslim Pakistan ini, sedang merobohkan sebuah masjid Ahmadiyah karena masjid itu milik orang Muslim. Dan karena Ahmadiyah bukan Muslim, maka mereka tidak diizinkan memiliki masjid. Hal ini sudah tertanam dalam budaya Pakistan, dan negara Pakistan memungkinkan kebencian ini terjadi. Di paspor Pakistan tertulis bahwa saya mengakui Muhammad adalah Nabi terakhir Allah. Mereka menambahkan kalimat itu di paspor hanya untuk merendahkan Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah, itulah sebabnya Ahmadiyah berbeda dari Islam arus utama. Mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad Qadiani yang lahir pada abad ke-19. Mereka tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul, tetapi ada sedikit nuansa yang mereka tambahkan yang membedakan mereka dari komunitas Muslim lainnya. Terlepas dari itu, apa yang dikatakan wanita ini, Connie Shaw, apa yang dia katakan, dia benar sekali. Ini adalah diskriminasi yang disahkan negara. Dan masyarakat arus utama bahkan lebih bermusuhan terhadap Ahmadiyah daripada negara Pakistan. Itu bukan Islam Pakistan. Itu lebih seperti watak negara Pakistan. Ya, itu terjadi di Pakistan. Jadi jika banyak orang dari Pakistan datang ke negara ini, itu akan mulai terjadi di sini. Dan itu memang terjadi pada tahun 2016 ketika seorang Muslim dari Bradford mengemudi sampai ke Glasgow untuk membunuh seorang Muslim Ahmadiyah. Meskipun dia sendiri juga seorang Muslim, karena dia percaya itu adalah penistaan agama. Itu adalah contohnya. Tapi apakah menurutmu itu adalah pandangan yang menggeneralisasi tentang orang Pakistan dan budaya Pakistan? Atau apakah kamu menganggap itu sebagai pandangan mayoritas? Yeah. Itu sebenarnya adalah pandangan mayoritas. Seperti yang saya katakan, mereka secara hukum mengesahkan itu dalam konstitusi mereka pada tahun 70-an. Dan jika Anda melakukan survei hari ini di Pakistan, saya rasa 90% dari populasi Pakistan akan mengatakan, ya, Ahmadiyah bukan Muslim. Oleh karena itu, semua tindakan diskriminatif ini dianggap dibenarkan. Mereka mungkin tidak setuju apakah Anda harus pergi dan merobohkan masjid mereka atau tidak, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya secara terbuka. Masalah diskriminasi terhadap Muslim Ahmadi ini sangat sensitif di Pakistan. Masalah diskriminasi Ahmadi dan penistaan agama ini. Dua topik ini sangat sensitif, sehingga bahkan politisi paling populer seperti Nawaz Sharif atau Imran Khan pun tidak berani menyentuhnya. Jadi 100% ini sudah menjadi bagian dari budaya Pakistan. Dan ketika Anda membawa orang-orang itu ke barat, ke Inggris yang sudah meninggalkan politik sektarian, Anda secara harfiah sedang mengimpor pertikaian sektarian semacam itu ke negara Anda. Inggris sudah menyingkirkan hal itu 200 tahun yang lalu. Pakistan masih hidup dalam budaya itu. Jadi ya, itu jelas merupakan budaya yang lebih rendah. Hal-hal yang kita lihat di negara ini ketika kita melihat kejahatan tertentu, misalnya geng eksploitasi seksual anak,
Memang benar bahawa pria Pakistan secara tidak proporsional terwakili dalam hal itu. Dan itu sangat sensitif. Di bidang tertentu itu saja kan? Ya, setidaknya ada 50 kota dan kota kecil di seluruh Britania Raya yang kita tahu kejahatan ini telah terjadi. Imigrasi dari Pakistan telah menyebabkan banyak masalah di negara ini. Bukan berarti setiap orang Pakistan atau keturunan Pakistan yang datang ke sini telah menimbulkan masalah. Tapi di mana kita punya masalah besar dengan kelompok etnis yang terpisah, misalnya di Bradford, pernikahan antar sepupu. Itu salah satu alasan mengapa geng-geng grooming bisa beroperasi, kerana Pernikahan antar sepupu sendiri merupakan indikator budaya yang terbelakang karena Anda tahu segala macam masalah yang ditimbulkannya. hubungan kekerabatan antara orang-orang yang memperkosa gadis-gadis itu. Banyak dari mereka adalah saudara laki-laki, sepupu. Dan kerana sifat kesukuan dari model keluarga di Pakistan, kerana pernikahan antar sepupu, itu berarti ikatan antar keluarga sangat erat dengan cara yang tidak kita miliki di Britania dan sebahagian besar negara barat kerana pernikahan antar sepupu telah dilarang sejak lama. Saya pernah berbicara dengan orang Pakistan tentang hal ini. Secara pribadi, saya belum, tapi saya pernah. Connie, kamu bisa bicara padaku dan aku akan memberitahumu. Kamu benar sekali, 100% dia benar sekali. Saya sudah melakukan banyak penelitian Menurutku, kamu mencoba membuat dia meragukan dirinya sendiri. tentang geng-geng eksploitasi seksual anak dan mencoba memahami serta mendengarkan para ahli tentang geng-geng itu. Di budaya mana lagi yang bisa kamu bayangkan secara massal, di mana kamu bisa saja memanggil sepupu-sepupumu, saudaramu, atau bahkan ayahmu untuk memperkosa gadis-gadis muda? Jelas menjijikkan dari budaya tertentu itu, sekarang kita punya masalah di negara ini akibat migrasi massal dari budaya tersebut. Hal itu tidak akan terjadi jika tidak ada orang Pakistan asal Mirpur atau bahkan orang Pakistan secara umum di Britania. Bukan berarti masyarakat Inggris tidak punya masalah sendiri, tapi itu tidak berarti karena kamu sudah punya masalah sendiri, lalu kamu juga harus mengimpor masalah dari budaya lain. Beberapa budaya memang secara inheren primitif, secara inheren terbelakang. Dan seperti yang saya katakan, menurut saya seharusnya begitu. Metrik seperti kualitas hidup yang dihasilkan, tingkat kemajuan yang dicapai, semua hal ini adalah metrik yang baik untuk menentukan apakah suatu budaya lebih unggul atau lebih rendah. Bicara multikulturalisme sebagai sebuah masalah. Banyak masalah budaya yang kita lihat di negara ini akibat migrasi massal berasal dari negara-negara Muslim. Imigrasi ke negara ini benar-benar telah mengubah cara kerja kepolisian kita. Misalnya, cara sistem peradilan bekerja, cara orang bisa atau tidak bisa mengatakan sesuatu di tempat kerja. Ini benar-benar telah mengubah budaya kita sampai pada titik di mana CPS mencuba menuntut orang kerana menghina institusi Islam atau anggota parlimen menyerukan agar penodaan kitab suci dilarang dan Perdana Menteri kita setuju. Maksud saya, ada begitu banyak contoh yang kita lihat setiap hari di Free Speech Union tentang pengaruh hukum penistaan agama Islam secara diam-diam yang benar-benar berdampak pada negara kita. Dan itu tidak akan terjadi tanpa migrasi massal. Tepat sekali. Kesimpulannya adalah jangan melemahkan budaya Anda untuk menyesuaikan dengan budaya lain yang jelas-jelas lebih rendah dan terbelakang. Tepat sekali. Kerja bagus, Connie Shaw.